Gimana sih Bang jadi solusinya? Sebenarnya ada 2 solusi ya, itu ya tadi, kalian mau konsisten dengan konten kalian silahkan. Tapi kalau kalian mau ngikutin arus dari konten kalian silahkan gitu, nggak apa-apa. Masih kalau mau ngikutin perkembangan zaman misalnya lagi rame apa nih, lagi rame challenge ini muncul, lagi rame apa, bagi-bagi duit atau apalah gitu kan, nge-prank gitu ya. Oke guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya Jenal di channel MJTF Official. Oke teman-teman MJTF Official, jadi di video kali ini aku mau sedikit bercerita sebenarnya. Jadi di video ini aku mau cerita sesuatu yang sangat penting buat para YouTuber pemula dan seorang konten kreator ya. Jadi di sini aku mau sedikit cerita tentang kenapa algoritma YouTube berubah dan alasannya seperti apa gitu. Apa dampaknya terhadap kita yang masih menggunakan algoritma yang lama. Jadi seperti ini nih. Mungkin kalian tahu sendiri ya, aku punya subscriber sekitar 23.000 ya pada saat ini. Dan penontonnya itu view-nya paling hanya ratusan gitu ya. Dan beberapa hanya ribuan gitu, nggak seperti dulu lagi yang sampai ratusan ribu, itu sekitar 1 tahun yang lalu. Kenapa seperti itu? Bahasanya pada dasarnya sih aku udah belajar SEO YouTube itu cukup lama. Dan aku udah mempelajari algoritma YouTube itu cukup lama juga. Tapi di sini aku baru sadar bahwasanya ternyata algoritma YouTube itu berubah. Kenapa seperti itu ya? Sebenarnya informasi ini aku dapatkan dari seorang YouTuber Kevin ya, Bang Kevin. Jadi aku udah nonton videonya juga dan di situ dia menjelaskan bahwasanya platform YouTube itu adalah sebuah sarana ya, masa perusahaan yang tentunya perusahaan yang menghasilkan uang, yang mencari untung lah, dimana pada saat ini ya platform YouTube itu sekarang sudah lagi berjaya-jayanya karena perkembangan YouTube pada 2 tahun terakhir ini sangat berkembang pesat, bahkan sudah berlipat-lipat ya. Maksudnya berkembang pesat itu cukup besar lah. Di situ dia menjelaskan dan aku membagikan sedikit cerita ke kalian ya, apa yang aku tonton dan aku lihat dan informasi aku dapatkan dari konten dia. Biasanya sekarang artis-artis itu udah mulai masuk ke YouTube. Sebenarnya udah lama juga sih, sekitar 1 tahun yang terakhir ini, 1 tahun ini udah mulai rame ya. Dimana sekarang masyarakat Indonesia tuh ya mereka tahu ya kan, kebanyakan orang itu pada zaman dulu tahun 18 ke bawah itu nggak semua orang tuh suka lihat YouTube dan hanya beberapa orang aja yang kenal dengan konten kreator yang lama. Jadi masyarakat seperti ibu-ibu atau bapak-bapak gitu yang sering menonton TV gitu ya, pastinya nggak asing lagi seperti nama-nama artis seperti Raffi Ahmad, Baim itu ya, yang sekarang lagi berjaya-jayanya ya. Dan banyak lagi orang yang sebenarnya nggak kenal siapa sih, seperti Chandra Leo gitu ya, terus Agung Hapsa mungkin, dan macam-macam yang lain udah lama di YouTube seperti Raditya Dika gitu ya. Yang nggak semua orang kenal dengan mereka. Tapi hampir semua orang kenal pasti dengan Baim dan Raffi Ahmad seperti itu ya. Karena mereka berawal dari TV dan pindah ke YouTube, sebenarnya seperti itu. Dan tentunya hal seperti itu sebenarnya nggak menyalahkan mereka juga sih, di sini tuh nggak menyalahkan siapapun. Tapi yang perlu kalian tahu adalah algoritma YouTube itu berubah. Ya berubahnya seperti apa Bang? Jadi berubahnya seperti ini gitu. Kalau dulu kita subscribe channel orang gitu ya. Misalnya kamu nih, misalnya aku ya kan. Aku subscribe channel orang gitu ya, maksudnya tentang tutorial aku subscribe. Begitu aku subscribe, aku tekan loncengnya, berandanya nggak akan muncul video mereka gitu. Nggak akan langsung muncul video mereka, tapi bakal muncul video-video yang lagi trending. Misalnya ya kalian tahu lah, ya artis-artis yang pindah ke YouTube itu, yang banyak di YouTube. Karena di YouTube itu pasti mereka akan mempromosikan video-video yang banyak ditonton, seperti itu kan. Karena kita tahu sendiri ya, kalau video-video yang banyak ditonton pasti banyak menghasilkan iklan. Maksudnya itu adalah suatu hal yang menguntungkan untuk YouTube dan untuk konten kreatornya sendiri. Banyak YouTube tuh merekomendasikan video-video yang lagi trending dan banyak ditonton orang. Jadi gini nih, misalnya seperti ini. Oh, video si A ini banyak yang nonton gitu, banyak yang nonton video si A. Berarti orang Indonesia itu suka dengan konten-konten seperti ini. Maka YouTube akan selalu mengasupi kalian dengan konten-konten yang seperti itu. Walaupun kalian nggak suka sebenarnya, walaupun kalian nggak subscribe, video itu bakal muncul di beranda kalian. Mungkin itu sering terjadi ya. Mungkin kalian nggak menyadari itu, tapi itu memang terjadi. Jadi mereka akan mengasupi kalian terus dengan konten-konten seperti itu yang disukai oleh orang Indonesia. Seperti itu. Walaupun kalian nggak subscribe, video itu bakal muncul 1 sampai 2 atau 3 gitu di beranda kalian. Bahkan kadang yang kalian subscribe itu
bisa jadi nggak muncul atau mungkin muncul paling hanya sekali 2 kali dan itu sangat jarang, biasanya seperti itu. Itu yang terjadi pada algoritma YouTube yang sekarang. Alasannya cuma satu tadi, adalah sebuah keuntungan. Memang algoritmanya berubah. Kenapa algoritmanya berubah gitu? Ya karena suatu keuntungan tadi. Nah, jadi perusahaan YouTube itu ya kalian tahu ya kan, aku udah jelaskan tadi. Jadi perusahaan YouTube itu melihat konten-konten yang sekarang lagi ramai di Indonesia ini seperti siapa beli mobil, si A jual ini, si A beli itu gitu ya. Itu sangat berpengaruh besar, maksudnya banyak juga view yang tinggi gitu ya. Sehingga YouTube mempromosikan video itu ke semua beranda kalian, maksudnya beranda-beranda pengguna YouTube. Seperti itu. Jadi walaupun kalian sering upload video, misalnya aku seorang content creator nih, aku sering upload video di YouTube aku. Bukannya nggak sering ya, aku sering sehari 2 kali, 3 hari sekali, sering. Tapi kalah munculnya, jadi di beranda itu nggak akan muncul video aku di beranda kalian. Mungkin sampai di sini jelas ya. Jadi intinya seperti itu, Bang. Yang salah bukan, sebenarnya tidak ada yang salah. Boleh sah-sah aja seorang artis masuk ke YouTube, sah-sah aja. Dan aku nggak rugi sedikit pun sebenarnya, ya nggak bermasalah sih. Cuma jadi masalah adalah algoritma YouTube-nya berubah gitu. Aku sendiri sebagai content creator ya aku kan content creator tutorial, tip dan trik seputar YouTube serta review-review gitu ya. Jadi sebenarnya untuk subscriberku sendiri, aku nggak merasa tersaingi karena aku sendiri udah punya toko sendiri. Anggaplah sebuah YouTube itu, sebuah channel adalah sebuah toko. Ya di toko aku tuh kayak semacam serba ada lah ya. Aku review barang juga, aku review kamera, tips seputar YouTube, dan lain-lain lah ya. Ya di tokoku memang pengunjungnya segitu gitu. Dalam sehari pengunjungnya hanya ratusan, kadang ribuan gitu ya. Dan memang belum rame, dan menurut aku itu nggak mengganggu buat aku, memang seperti itu. Dan aku yakin orang-orang yang subscribe channel aku adalah orang-orang yang butuh informasi, butuh ilmu, dan juga butuh hiburan. Dan dari aku sendiri sih, ya udahlah, nggak apa-apa. Aku nggak merasa, walaupun sebenarnya di YouTube itu aku juga sebuah keuntungan adalah sebuah pendapatan aku di YouTube juga. Sebagian dari pendapatan aku tuh adalah dari YouTube juga sebenarnya. Tapi itu nggak apa-apa sih, karena ya udahlah ya, karena memang walaupun kita sering upload, kan dulu kita tahu sendiri sih itu semakin sering kita upload maka algoritmanya semakin bagus, maka YouTube akan merekomendasikan video-video kita di beranda-beranda orang lain yang nggak sasar channel kita. Tapi sekarang udah berbeda. Jadi YouTube itu mana video yang banyak ditonton oleh orang itu, maka itu akan dipromosikan ke beranda-beranda kalian. Walaupun orang udah subscribe channel kalian, tapi ya video kalian kurang menarik atau apalah ya. Kalau sebenarnya kalian udah sering upload, videonya nggak akan muncul di beranda orang itu yang sudah subscribe channel kalian kayak gitu. Jadi gimana caranya sih agar kita itu bisa sukses di YouTube sama seperti orang-orang lain gitu ya, dan nggak mati di YouTube. Dan kalau kalian tahu banyak juga YouTuber yang udah mulai mati di YouTube, yang udah lama banget itu udah banyak yang mati. Maksudnya bukan mati orangnya ya. Channelnya tuh udah mati gitu ya. Jadi channel itu udah benar-benar udah sepi pengunjung gitu lah. Alasannya ya karena itu tadi. Dia konsisten dengan isi kontennya gitu kan. Tapi sementara konten itu tuh nggak dipakai setiap hari gitu. Misalnya seperti ini, ada toko bangunan ya kan. Ada toko bangunan, toko kelontong. Tentu yang paling ramai adalah toko kelontong. Karena orang nggak setiap hari bangun, tapi setiap hari orang pasti butuh asupan nutrisi ya. Kelontong itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi mereka pasti butuhkan itu gitu ya. Ya sama seperti yang aku bilang tadi ya. Kalau kita tahu kan konten entertain itu seperti Mbak Impola itu kan seperti konten harian gitu ya. Mereka ngupload kebaikan, giveaway, dan berbagi-bagi uang gitu ya. Memang ya nggak salah juga sih, semua itu bagus. Ya kembali diri kalian sendiri sih. Kalau kalian ingin sukses dan ingin apa ya, kalian harus mengikuti arus YouTube seperti itu. Misalnya orang giveaway, kalian ikut giveaway. Misalnya orang berbagi-bagi, kalian bagi-bagi gitu ya. Kalau kalian hanya mengikuti alur cerita kalian sendiri, misalnya kalian adalah seorang konten kreator apalah gitu ya, servis apa gitu ya, itu nggak masalah. Pokoknya tutorial atau apapun terserah kalian lah. Tapi view-nya nggak akan sebanyak konten harian. Ya seperti aku bilang tadi, contohnya toko bangunan dengan toko kelontong. Pasti lebih rame toko kelontong, karena setiap hari orang butuh ya kan. Kalau bangunan kan nggak setiap hari gitu. Ya contohnya seperti itu. Jadi kalau saya aku sendiri, gimana sih Bang jadi solusinya? Sebenarnya ada 2 solusi ya, itu ya tadi, kalian mau konsisten dengan konten kalian silahkan. Tapi kalau kalian mengikuti arus dari konten kalian silahkan gitu.
nggak apa-apa. Masih kalau mengikuti perkembangan zaman, misalnya lagi rame apa nih? Lagi rame challenge ini, moncat lagi rame apa bagi-bagi duit atau apa lagi gitu kan, ngeprank gitu ya. Banyak konten-konten kreator yang berubah-ubah gitu ya, makanya tadi aku udah pernah bilang sih sebenarnya. Siapa bilang konten kreator sukses itu harus konsisten? Enggak juga. Karena aku udah sebutkan kemana. Bebas sebenarnya, terserah kalian sendiri gitu. Jadilah diri sendiri gitu. Kalau kalian mau ikuti perkembangan zaman silakan. Kalau kalian mau fokus dengan konten kalian sendiri silakan juga. Semua tergantung kalian. Coba kita ambil contoh sekarang. Subscriber siapa yang paling baik sekarang? Misal Atta Halilintar atau Baim Popol yang sekarang udah naik ke Rapi Entertain atau Ranis Entertain atau Raffi Ahmad ya. Kontennya seperti apa? Hiburan kan? Ya berbau hiburan seperti aku nonton tadi, setiap hari buat konten seru-seruan. Mungkin Indonesia emang sukanya seperti itu. Orang sedangkan sinetron Indosiar aja walaupun banyak ngujat tapi banyak nonton juga kan. Ya kan, nah memang seperti itu maunya Indonesia. Maunya orang-orang ya Indonesia ini sukanya konten seperti itu. Sebagian besar ya, maksudnya nggak semuanya tapi ya sebagian besar aja gitu. Dan mungkin gitu aja sih saran aku untuk konten kreator ya, itu informasi. Jadi algoritma YouTube sekarang udah berubah. Nanti kalau kalian mau detailnya di video di Kevin tadi aku akan tuliskan deskripsi videonya di bawah ini ya. Barangkali itu berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Dan saran aku tetaplah bersemangat walaupun agak berat ya. Ya kontennya berat ya. Seperti kalian udah upload video terus nggak ada yang nonton ya, itu memang kasusnya seperti itu. Walaupun udah sering upload nggak terjadi apa-apa. Kemungkinannya sedikit, ya kan banyak. Oke, mungkin gitu aja sekian video dari aku tentang informasi seputar YouTube ya. Semoga video ini bermanfaat dan berguna buat kalian semua. Ya, tetap bersemangat buat konten dan gitu aja lah. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel ini. Terima kasih buat kalian yang selalu dukung dan support channel ini untuk berkembang menjanjikan konten-konten yang bermanfaat dan berguna serta menghibur buat kalian semua. Dan yang baru bergabung channel ini silahkan subscribe bagi yang belum. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya bersama saya Jenal dan salam MJT Official.